Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pelajaran tentang vektor. Nah, sekarang bagaimana menentukan sebuah vektor dari koordinat titik, ruang dimensi 2 dan juga dimensi 3. Ya. Setidaknya ada 8 tipe soal yang akan kita bahas. Baik, sekarang 2 dimensi dulu. Contoh sederhana, contoh pertama. Jika diketahui titik A 2,1 dan titik B 7,5, ini koordinat. Kita diminta menentukan vektor yang dibentuk dari dua titik ini. Secara visual dulu, titik A 2,1 berarti di sini 2, kemudian Y-nya 1, titik A di sana. Kemudian B itu 7,5 berarti X-nya 7 dan Y-nya 5. Itu. Vektor adalah tinggal ditarik aja garis dari A ke B, itu vektornya. Ya, ini nempel sampai B maksudnya. Baik, itu vektor AB. Vektor AB berarti tinggal kita lihat saja ke sini dari A menuju B 1 2 3 4 5 berarti 5i, 1 2 3 4 berarti 4j, 4 ke atas. Vektor AB tiada lain adalah 5i tambah 4j. Atau bisa kita nyatakan dalam notasi vektor baris berarti 5 4. Dalam notasi vektor kolom berarti ke bawah 5 4. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, pertanyaannya, bisakah kita menyatakan vektor tanpa harus menggambar dulu? Ya, karena kadang-kadang menggambar menghabiskan waktu. Yang penting sudah tahu idenya begini. Bisa saja. Yuk kita coba sekarang. AB sama dengan 5 4 itu maksudnya apa sih? Nah, 5 itu dari mana? Hubungannya antara 7 dan 2. 5 itu kan sumbu X ya, sumbu X ke sini. Ini kan ujungnya menyentuh angka 7. Tapi kok kenapa jadi 5? Karena dia startnya bukan dari 0, melainkan dari 2. Jadi antara batas ini, 7 dan 2 ada hubungannya menjadi 5. Kemudian angka 4 pun, ini ada hubungannya dengan dua angka ini, 5 dan 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kita memerlukan titik akhir dikurangi titik awal, itu saja. Ya, titik akhirnya yang mana? Karena di sini AB itu artinya A menuju B, berarti titik akhirnya adalah B. Ya, kemudian titik awalnya berarti A. Ya, secara matematik dinyatakan begini: X2 Y2 X dikurangi X1 Y1. Ini ujung akhir, ini awal. 1 itu kan awal ya. Kemudian ujungnya diakhiri X2. Seperti itu. Ya, untuk lebih gampang kita lihat di soal berikutnya. Ya. Pokoknya ini awal, ini akhir kan? Nah, berarti kita bergerak dari akhir dikurangi awal. 7 dikurangi 2, kemudian 5 dikurangi 1 jadi 4. Ini untuk mengingat. Ya, ingat akhir dikurangi awal. Sehingga AB 75 dikurangi 21. B itu kan titiknya 75 ya. Tulis aja 75. Kemudian dikurangi ini rumus. A-nya itu 21. Sehingga 7 dikurangi 2, 5. 5 dikurangi 1, 4. Tanpa harus menggambar kita bisa. Ya, soal kedua tanpa harus menggambar. Yuk. Vektor AB. AB. Ya, ingat akhir dikurangi awal. Akhirnya berarti B. Ya, AB itu berarti akhirnya B. Berarti B dikurangi A. B-nya tinggal kita tulis 2 min 5. Ya, 2 min 5. Kemudian dikurangi, ini adalah rumusnya. A-nya adalah min 7, 3. 2 dikurangi min 7, berarti min dengan min plus ya. 2 plus 7, min 5 dikurangi 3. 2 tambah 7 adalah 9, min 5, min 3, min 8. Jadi jawabannya adalah 9 min 8 atau 9i min 8j. Ya, dalam notasi biasa. Seperti itu, sangat gampang tanpa harus menggambar. Silakan dicoba dulu BA sekarang. Silakan, nanti kita cokkan jawabannya. Yuk, kita cokkan jawabannya. BA. BA itu berarti akhirnya A kan? Berarti A dikurangi B. A-nya tulis min 73 dikurangi itu rumus, kemudian B-nya itu 2 min 5. Min 7 min 2, 3 min dikali min plus, jadi 3 plus 5.
min 7, min 2, min 9, 3 tambah 5, 8. Sehingga vektor BA adalah min 9, 8. Atau min 9I ditambah 8J. Ya, ini notasi vektor kolom, ini notasi vektor biasa. Sip, untuk memantapkan silakan dicoba contoh 3. Ya. Yuk. Ini yang baru adalah menghitung panjang, ya, panjang garis. Ya. A itu 2 min 5, berarti titik A itu di sini. Kemudian titik B itu min 4, 3, berarti titiknya di sana, dihubungkan AB. Nah, ditanyakan panjang garis ini berapa? Nah, ini sudah pernah belajar sebetulnya ya. Ini kan segitiga berarti Pitagoras. Ya, Pitagoras. Berarti AB-nya itu min 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti panjang AB tinggal dikuadratkan saja 2 angka ini. Min 6 dikuadratkan 36, 8 dikuadratkan 64. Kita dapatkan, oh maaf, bukan akar 10, tapi 10. Mohon maaf ini. Bukan akar 10, melainkan 10. Akar 100 itu 10. Demikian. Ya, itu yang dimaksud dengan ini. Ya, baik. Nah, nanti lagi tanpa harus menggambar karena kita sudah tahu. Langsung saja berarti kalau AB itu adalah B dikurangi A. B-nya tinggal kita salin min 4, 3 dikurangi A-nya 2 min 5. Sehingga min 4 min 2, 3 plus 5. Min 6, 8. Panjangnya kuadratkan 2 angka ini. Seperti itu yang tadi ya. Ini bukan akar 10, belum terganti. Jadi di sini 10. Seperti itu. Paham ya? Yuk. Bagaimana dengan vektor 3 dimensi? Vektor 3 dimensi pun sama saja. Ada titik koordinatnya adalah A2 min 57, berarti ini X, ini Y, ini Z. Ini X, ini Y, ini Z. Ya. Baik, berarti depan, kiri, atas. Kanan, kiri, bawah. Ya. Tidak digambarkan, karena tanpa menggambar kita sudah bisa. Vektor AB berarti B dikurangi A. Kita jawab nomor A ya. AB itu kan berarti ujung dikurangi awal ya. B dikurangi A. Hanya itu saja sebetulnya. Ya. B-nya kita salin. 1 min 4 min 3. Kemudian A-nya 2 min 5, 7. Jadi tidak ada perbedaan teknik. Sama saja vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. 1 min 2. Min 4. Min dengan min plus. Jadi plus 5. Min 3, min 7. Dioperasikan biasa, kita dapatkan min 1. Ini kita dapatkan 1. Ini kita dapatkan min 10. Ini vektor AB. Dinyatakan dalam vektor kolom. Ya. Baik. Panjangnya sekarang, panjangnya tinggal dikuadratkan saja semua angka di sini. Min 1 kuadrat, 1 kuadrat, min 10 pun dikuadratkan. Min 1 kuadrat 1, ini 100. Jadi akar 102. Kalau tidak bisa disederhanakan ya sudah jawabannya ini. Ya. Ini kalau dalam vektor kolom. Kalau di dalam notasi biasa berarti min 1 itu apa? Min I ya. Kemudian ini J. Kemudian ini min 10K. Nah, ciri khas dimensi 3. Ada I, ada J, ada K. Insya Allah paham ya. Lanjut sekarang yang nomor B. Silakan dicoba dulu. Kita cocokkan nanti jawabannya. Yuk. BA itu berarti A dikurangi B. A-nya salin ulang 2 min 5, 7. Kemudian B-nya 1 min 4, min 3. Berarti 2 dikurangi 1, min 5 ditambah 4, dan 7 ditambah 3. 1 min 1, 10. Itu vektor BA. Kemudian panjangnya, kuadratkan semuanya, kebetulan sama. Jadi panjang vektor BA adalah akar 102. Ya, ini vektor kolomnya. Vektor
biasanya berarti I dikurangi J ditambah 10K. Kita akan kenalkan variasi soal berkenaan dengan koordinat titik ini. Contoh 5. Bisa saja begini soalnya. Diketahui sebuah vektor, kemudian diketahui satu titik. Kita diminta mencari titik lain koordinatnya itu berapa. Seperti itu, ya. Tapi jangan khawatir, kita uraikan saja yang diketahui. Intinya itu. Mn itu apa sih? Mn itu N dikurangi M. Mn itu N dikurangi M. Ujung dikurangi ujung. N-nya berapa? Ya N-nya kita nggak tahu. N-nya itu kan kita tidak tahu. Karena akan ditanyakan. Ya sudah, X, Y sajalah. Ya ini terserah mau apa aja. Kita misalkan X dan Y aja. Dikurangi M. M-nya itu di dalam soal sudah diketahui. 1 min 4. Nah, Mn diketahui dalam soal min 5, 2. Jadi, tulis aja min 5, 2. Kemudian ini yang akan ditanyakan. Ini yang diketahui. Kita akan mencari ini. Gampang ya. Kita mencari ini kan gabungkan saja min 5, 2 dengan ini. Jadi, 1 min 4 ini digabung ke sana. Digabung dengan min 5 dan 2. Karena melewati sama dengan berarti kalau pengurangan jadi penjumlahan kan. Ya bisa saja kita tulis begini. X, Y. Ya, X, Y ini digabungkan dengan min 5 dan 2. Min 5 dan 2 digabungkan dengan 1 min 4. Tadinya min jadi plus. Ya, kita boleh menuliskannya demikian. Meskipun ini nyatanya di kanan, tapi kan menuliskan bisa saja dibalik ya. Yang penting satu kelompok. Ya. Ini dibikin satu kelompok dengan ini. Jadi begini, satu kelompok. Dia sama-sama di ruas kanan. Min pindah jadi plus. Ya, demikian. Setelah ini kan aljabar biasa. Min 5 tambah 1. Kemudian 2 dikurangi 4. Min 5 tambah 1 itu min 4, 2 dikurangi 4 itu min 2. Sehingga jawabannya adalah min 4, min 2. Jawabannya C. Koordinat N, min 4, min 2. Ya. Variasi soal begini itu sama saja, tinggal diuraikan dulu, nanti aljabar biasa. Contoh nomor 6. Ini vektornya, kemudian satu titik diketahui, titik yang lain ditanyakan. Silakan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. PQ. PQ itu berarti Q dikurangi P. Ya. Q-nya diketahui dalam soal min 3, 4. P-nya akan kita cari. Demikian. PQ min 1, 5. Nah, kita kan akan mencari ini ya. Kita akan mencari ini. Berarti ini dikelompokkan dengan ini kan? Ya, dikelompokkan 2 ini, yang ini harus sendirian. Ya. Ini bisa saja kita ilustrasikan begini. X, Y ini pindah ke sana, jadi positif kan, tadinya negatif kan, pindah ke sana jadi positif. Kemudian yang ini pindah ke sini. Ya, jadi pengurang ya, pengurang. Jadi seperti ini. Aljabar biasa saja, kalau melewati sama dengan berarti langsung berubah tanda. Sehingga min 3, min 1, min dengan min jadi plus, jadi min 3 tambah 1, kemudian 4 dikurangi 5. Min 3 tambah 1 itu min 2, 4 dikurangi 5 itu min 1. Itu titik koordinat P. Min 2, min 1. Jawabannya adalah E. Baik, nomor 7 sekarang. Nah, ini variasi soal lain. Ada 2 vektor, 1 titik diketahui. Kita diminta menentukan titik yang lain. Ya. Tidak jadi masalah, kita bergerak dari yang diketahui saja. Di sini AB, di sini AC, di sini C. Ya. Yang beririsan kan AC dan C ya. Yang beririsan AC dan C. Maka kita bergerak dari sini aja yang ada irisannya. Ya. Seperti itu. Yuk. AC itu apa sih? AC itu kan C dikurangi A. Konsepnya sama tetap. Ya. C-nya itu 46. C-nya 46. Langsung saja. A-nya kita nggak tahu. A-nya kita nggak tahu. Ya, kalau tadi X, Y, silahkan. Nah, ini cara yang lain. Misalkan A, supaya kelihatan A-nya.
A1, A2, tidak jadi masalah. Misalkan disimbolkan demikian, A1, A2. Karena kita nggak tahu titiknya, justru kita akan cari A itu berapa. AC berapa? AC itu 52. 52, 46. Kita mencari ini, ya gampang. Pokoknya tiap angka kelompokan. Ini harus berkelompok dengan ini. Berarti yang ini harus pindah ruas kan? Pindah ke sana, tadinya min jadi plus. Kemudian yang ini tadinya plus ya, tidak ada min kan sini. Pindah ruas ke sini jadi min. Sehingga A itu adalah 4 dikurangi 5, min 1, 6 dikurangi 2, 4. A itu titiknya min 1, 4. Itu A. Tapi kita diminta mencari B. Ya, berarti mencari B pasti dari yang diketahui soal yang satu lagi. AB itu apa sih? AB itu berarti B dikurangi A. Ya, B dikurangi A, ujung dikurangi awal. B-nya akan kita cari, A-nya baru kita dapatkan. Ya, jadi 2 tahap soal begini. Yuk, AB-nya adalah 31. Kemudian tinggal dipindahkan saja kan? Ya, kelompokan ini dengan ini. Sehingga B1, B2 itu 31 ini jadi penjumlahan kan? Karena bergerak melewati sama dengan berkelompok ya, dengan kelompok lain maksudnya dia berkelompok dengan kelompok lain. Baik, sehingga tambah min 1, 4. Seperti itu. Ya, ini kan kalau pindah ke sana kan ya tambah ya. Sedangkan ini tetap positif. 3 min 1 adalah 2. 1 tambah 4 adalah 5. Jadi koordinat titik B adalah 2,5. Jawabannya adalah E. Soal seperti ini sama saja, hanya 2 tahap. Bergerak, salah satu tekniknya adalah dari yang diketahui dulu. Ya, yang ada irisan dengan titik. Karena titik C berarti yang mengandung C kita bergeraknya. Kalau diketahui titik B berarti dari B yang kita bergeraknya. Seperti itu. Contoh nomor 8 ini dimensi 3. Dimensi 3. Sama persis. AB 5 I min J plus 2K dan titik A min 6, 0, min 7. Ditanyakan koordinat B. Ya, kita dari yang diketahui saja dulu. AB itu kan B min A. B-nya akan kita cari, A-nya min 6, 0, min 7. AB-nya 5, min 1, 2. Ya, kita mencari ini, pindahkan. Jadi persis sama. Mau dimensi 2, dimensi 3 persis sama. Ya, pindahkan jadi positif ya, penjumlahan. 5 dikurangi 6, min 1 tambah 0, 2 dikurangi 7. 5 dikurangi 6 itu min 1, kemudian ini juga jadi min 1, ini min 5. Sehingga koordinat B adalah min 1, min 1, min 5. Jawabannya adalah A. Koordinatnya. Ya. Di sini X, Y, Z. Kalau B1, B2, B3 boleh Pak? Boleh. B1, B2, B3, B1, B2, B3 silahkan saja. Ya. Cuman dalam koordinat biasanya X, Y, Z. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya, demikian. Baik, untuk memantapkan ada 10 soal. Silahkan di pause dulu, kemudian disalin, dicoba. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini juga sama. 6, 7, 8, 9. Silahkan di pause dulu, dicoba. Ingat matematik harus banyak latihan. Selamat belajar.